Para ilmuwan terus menemukan planet baru yang mereka sebut sebagai bumi super. Planet ini punya bobot lebih berat dari bumi tapi jauh lebih ringan dari raksasa es Uranus dan Neptunus. Bumi super terdiri dari batuan, gas, atau perpaduan dari keduanya, dan umumnya berukuran 2-10 kali lebih besar dari bumi. Planet ini memang menarik untuk dipelajari, tapi jaraknya sangat jauh. Lokasinya di luar tata surya kita dan keberadaannya sudah lumayan dikenal seperti planet menarik lain, Neptunus Mini. Bumi super juga bisa berupa katai gas, raksasa es, atau objek raksasa berbatu-batu. Dan sekali lagi, tata surya kita nggak punya planet seperti ini. Terus planet apa ya yang ada di tata surya kita tapi nggak ada di tempat lain? Jupiter dong. Sang raksasa gas merupakan objek terbesar dan terberat yang mengorbit matahari. Raja planet ini punya kekuatan besar untuk mendominasi tata surya kita dan dianggap suka menelan planet lain. Suatu protoplanet telah menghantam Jupiter sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu ketika umurnya masih relatif muda. Protoplanet ini 10 kali lebih berat dari bumi serta tersusun atas es dan batuan. Tabrakan hebat ini mengakibatkan inti Jupiter pecah, kemudian helium dan hidrogennya bercampur dengan materi yang lebih padat. Lama-kelamaan, materi berat ini kembali ke intinya yang padat seperti yang kita lihat di masa kini. Kalau sebelumnya Jupiter pernah melahap planet lain, kebiasaan ini juga bisa terus berlanjut. Tata surya kita diduga pernah memiliki lebih banyak planet besar. Area di sekitar Merkurius sekarang juga terbilang kosong. Area serupa di sekitar banyak bintang induk lebih dipenuhi planet bermassa sedang yang ukurannya sebesar Bumi sampai Neptunus. Di awal pembentukannya, tata surya kita sangat nggak beraturan. Banyak bintang muda dikelilingi cakram debu dan gas yang berputar-putar, kemudian menghasilkan planet dari serpihannya. Terbentuklah planet berbatu kecil yang sangat panas dan terang di dekat bintang, sedangkan raksasa gas berada jauh di area yang lebih dingin agar materi gasnya lebih awet. Meskipun planet dalam kita kelihatan sangat stabil dan tenang di masing-masing orbitnya, dulu kondisinya nggak setenang itu. Orbit sebagian planet nggak berbentuk lingkaran, tapi lonjong dan lebih nyentrik. Jadi, planet harus berayun dulu saat mau mendekati bintangnya, kemudian menjauh. Seakan-akan planet tersebut telah terlempar oleh gravitasi planet lain selama perputarannya. Teori Grand Tech menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi selama jutaan tahun pertama setelah tata surya kita terbentuk. Jupiter, salah satu pemain utama kita ini, mungkin telah tertarik mendekati matahari. Setelah itu, Jupiter kembali ke posisinya dengan membawa awan raksasa berupa serpihan, seperti perahu layar yang sedang memutar haluan pelampung. Hal ini menimbulkan kehebohan selama proses pembentukan planet lain. Setelah Saturnus terbentuk sempurna, tetangga dekat bumi ini agak minggir. Kalau teori Grand Tech terbukti benar, berarti Jupiter telah menelan objek apa aja yang ada di lintasannya. Migrasinya juga mungkin telah menyebabkan lebih banyak tabrakan. Kemungkinan, Jupiter telah memindahkan sebagian air yang sekarang ada di lautan kita. Planet ini juga telah memindahkan banyak asteroid. Dari waktu ke waktu, Jupiter terus melesatkan objek luar angkasa ini ke medium antar bintang atau ke sela-sela planet dalam di tata surya kita. Mungkin Jupiter juga punya andil dalam kepunahan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu saat batu luar angkasa menghantam lepas pantai semenanjung Yucatan di Meksiko. Tabrakan ini menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan sejumlah tsunami yang berdampak besar pada hewan dan tumbuhan di muka bumi. Nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya, dan kita juga nggak yakin apakah objek itu berupa asteroid atau komet. Menurut salah satu teori, objek itu kemungkinan berupa komet dari awan Oort yang terdiri dari serpihan es, dan lokasinya ada di tepi tata surya kita. Bisa jadi, komet ini telah terpental dari lintasannya karena pengaruh Jupiter dan gaya gravitasinya yang kuat. Jadi, bisa dibilang, tata surya kita mirip mesin pinball. Dan sebagai planet terbesarnya, Jupiter mendepak komet yang masuk ke dalam orbit, kemudian mengarahkannya menuju matahari. Saat berada dekat di matahari, komet ini akan hancur oleh kekuatan pasang surut kuat, kemudian berubah menjadi serpihan kecil. Setelah kejadian ini, mamalia mulai mendominasi bumi. Jadi, tanpa Jupiter, kita mungkin nggak akan ada. Begitupun dengan bumi kita. Planet terbesar di tata surya kita ini mulai terbentuk, kemudian menghancurkan planet yang lebih tua, dan ngerapihin dunia lain yang lebih kecil, seperti bumi kita. Mungkin karena Jupiter juga, keberadaan planet Nine belum bisa ditemukan sampai sekarang.
Para ilmuwan meyakini keberadaan planet Nine ini dan mereka memperkirakan lokasinya ada di luar Neptunus, tapi bukan Pluto. Tata surya kita punya 3 zona, yaitu zona planet dalam, planet luar, dan zona di luar tepinya. Planet misterius ini bisa aja seukuran Bumi atau Mars, dan berputar-putar di sela-sela raksasa gas sebelum akhirnya terlontar ke bagian luar tata surya, atau malah menuju area di ruang angkasa yang sangat jauh. Jupiter bergaris-garis karena memiliki perbedaan suhu, gas atmosfer, dan komposisi bahan kimia. Para ilmuwan pernah mengira kalau pola garisnya ini disebabkan oleh angin atmosfer yang sangat kencang, serta materi yang bergerak di berbagai lapisannya. Tapi ternyata, garis atau zona berwarna terang ini juga menampilkan lokasi kenaikan gas. Kalau garisnya berwarna gelap, atau disebut juga dengan belt, maka gasnya akan turun. Satelit Jupiter juga bisa menyebabkan planetnya bergaris-garis karena bisa menarik sel konveksi atmosfer. Di pusat Jupiter terdapat inti cairan kental yang tersusun atas helium dan hidrogen metalik dengan berbagai unsur terlarut lain yang lebih berat. Semakin menjauhi pusatnya, suhu dan tekanan di dalam planet akan semakin turun, sehingga bagian dalamnya yang cair bisa memberi jalan masuk gas dari atmosfer. Kebanyakan gas ini berupa helium dan hidrogen. Belum ada yang bisa memperkirakan kedalaman batas gas dan cairan ini, tapi kemungkinan seluruh area yang berada di kedalaman ribuan kilometer di bawah puncak awannya berwujud cair. Ukuran Jupiter mungkin masih lebih besar dari Saturnus kalau gasnya dihilangkan. Jupiter juga kadang dijuluki sebagai bintang gagal, meski nggak sepenuhnya benar. Kebanyakan zat penyusunnya terdiri dari hidrogen, sama seperti bintang biasa, tapi masih belum cukup besar untuk melakukan reaksi termonuklir sendiri di intinya, yang lambat laun akan mengubahnya menjadi bintang. Menurut teori, tiap objek bisa berubah menjadi bintang kalau materinya mencukupi. Kalau masanya sudah cukup, suhu dan tekanan dalamnya akan naik, kemudian menyebabkan fusi nuklir. Nah, untuk mengubah Jupiter menjadi bintang seperti matahari, masanya perlu dinaikin sampai 1000 kali lipat. Dan untuk mengubahnya menjadi katai merah yang lebih dingin, masanya perlu ditambah sampai 80 kali lipat. Dengan begini, Jupiter nggak akan tiba-tiba menjadi bintang baru di tata surya kita. Tapi, kalau ada banyak objek saling bertabrakan, bisa aja Jupiter akan menelannya. Dan menurut teori, kalau Jupiter bisa menjadi bintang besar, planet lain nggak akan bisa menghasilkan orbit yang stabil. Radiasi yang akan diterima juga akan naik, sehingga kehidupan di tata surya kita akan semakin sulit terbentuk. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut di seluruh tata surya kita. Kala rotasinya cuma berlangsung selama 10 jam, meski ukurannya lebih dari 300 kalinya bumi, dan masanya 2,5 kali lebih berat dari semua planet lain di tata surya. Tapi, kalau Jupiter lebih berat lagi, ukurannya akan menyusut. Artinya, Jupiter akan lebih padat dan mulai menarik masanya sendiri. Planet ini bisa 4 kali lebih berat, meskipun ukurannya tetap sama.